Sesumbar ingin serbu pos keamanan, anggota KKB Papua malah kena jebakan pasukan TNI Polri. Melansir dari poskupang.com, kelompok separatis di Papua kembali mengalami kekalahan telak ketika berperang melawan TNI Polri. Kekalahan KKB Papua kali ini terjadi begitu telak. Peristiwanya pun menjadi viral di media sosial. Awalnya KKB Papua hendak melakukan serangan ke pos keamanan. Rencana menyerang pos mini TNI Polri itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Setelah berada persis di depan pos keamanan, pria yang berjalan sambil memegang tongkat itu tiba-tiba berhenti di depan pos. Pria itu lantas memandang ke arah pos keamanan dan sesaat kemudian memalingkan muka untuk melanjutkan perjalanan. Hal aneh yang dilakukan pria tersebut adalah mengangkat tongkat kayu yang dipegangnya, lalu menunjuk ke arah tanah. Gerakan aneh tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian sosok tersebut berlalu pergi dari tempat itu. Melihat pemandangan yang tak lazim tersebut, prajurit TNI yang berada di pos keamanan lantas menyapa sosok yang tak disebutkan namanya itu. Kala itu pria tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada serangan kelompok kriminal bersenjata ke arah pos keamanan. Isyarat itu ternyata benar adanya, karena beberapa hari berikutnya segerombolan orang tak dikenal mendatangi pos keamanan dan menyerang aparat TNI Polri. Oleh karena itu, ketika gestur tubuh pria itu memperlihatkan gerakan tangan yang aneh, tanda-tanda itu pun langsung direspon oleh aparat TNI Polri. Setelah pria itu menjauh dari pos keamanan, aparat TNI Polri pun langsung mengambil langkah-langkah konkret. Dengan kemampuan analisa militer yang dimiliki, prajurit TNI Polri pun mulai siaga. Ini dilakukan lantaran momen buruk dikhawatirkan akan segera menerjang markas mini TNI Polri di wilayah pedalaman Papua itu. Makanya sepanjang hari, aparat TNI Polri benar-benar siaga untuk meladeni kelompok separatis yang diprediksi bakal menyerang. Namun apa yang dinantikan itu tak kunjung datang. KKB yang biasanya bertindak nekat sepanjang siang itu tak menampakkan batang hidungnya. Meski demikian, aparat terlatih kebanggaan NKRI itu tetap siaga, sebab yang dinantikan adalah hal yang amat berbahaya. Ketika malam hampir tiba, kesiagaan di markas TNI Polri itu mulai ditingkatkan. Tak hanya sebatas menyiapkan persenjataan, tapi pantauan terhadap situasi di sekitar markas pun mulai ditingkatkan. Bahkan analisa tentang kelemahan pos keamanan yang kemungkinan bisa dimanfaatkan KKB pun dilakukan. Untuk itu, ketika malam semakin larut, seorang prajurit TNI ditugaskan khusus untuk memasang jebakan di seputaran pintu gerbang bagian belakang pos keamanan. Tugas itu pun berakhir sempurna dan beberapa ranjau terpaksa dipasang agar memudahkan TNI Polri memantau kehadiran KKB. Detik-detik berlalu dalam situasi yang cukup mendebarkan. Bahkan ketika hari semakin larut, kesiagaan semakin ditingkatkan. Dalam penantian dan menegangkan itu, pantauan ke sekitar pos keamanan ditingkatkan, sebab waktu yang dikhawatirkan pasti segera datang. Benar saja, saat jarum jam mulai condong ke dini hari, tiba-tiba jebakan di belakang pos keamanan berdentum keras. 2 bunyi ledakan berkekuatan rendah memecah kesunyian malam, yang diikuti dengan rentetan bunyi tembakan ke arah pos keamanan. Dalam situasi tersebut, prajurit TNI pun terpaksa meladeni serangan dini hari tersebut. Agar tak membuang-buang peluru, prajurit TNI Polri terpaksa memilah-milah serangan. TNI Polri tak menghambur peluru sebagaimana yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Yang dilakukan TNI Polri adalah membalas tembakan, terlebih-lebih dari senjata yang memuntahkan peluru ke arah pos keamanan. Artinya hanya senjata yang menembak ke arah pos keamanan, yang dibalas pula dengan tembakan oleh TNI Polri. Sementara KKB yang tak menembak, tak dibalas pula oleh prajurit terlatih kebanggaan Indonesia. Dalam pola tersebut, yang hendak ditunjukkan TNI Polri ke KKB adalah hentikan kebiasaan menyerang, sebab hal seperti itu bisa dilakukan pula oleh TNI Polri. Strategi TNI Polri malam itu benar-benar jitu, karena tak semua anggota KKB meregang nyawa di tempat tersebut. Mungkin karena anggota KKB berjatuhan di medan laga, sehingga KKB pun menghentikan serangan. Mereka kemudian memilih melarikan, karena tak sanggup merobohkan TNI Polri.
Sementara seorang komandan lapangan KKB, yakni Pamne Kogoya, mengungkapkan fakta yang kemungkinan ada kaitannya dengan peristiwa malam itu. Melalui penggalan video yang beredar di jagat maya, sepupu Egyanus Kogoya, Panglima KKB itu mengungkapkan hal yang mengejutkan. Pamne Kogoya menyebut bahwa malam itu KKB sangat kaget atas sebuah peristiwa yang tak disangka-sangka. Saat satu anggota kami injak barang itu, benda itu langsung meledak, sehingga 2 orang langsung habis, tutur Pamne Kogoya. Dalam video yang viral tersebut, tak disebutkan benda apa yang meledak di pintu gerbang bagian belakang pos keamanan yang ditempati TNI Polri tersebut. Tak diperlihatkan pula lokasi kejadian benda itu meledak, bahkan tak terlihat sama sekali suasana yang ada di TKP. Yang terlihat dalam video viral tersebut hanyalah keberadaan situasi di sekitar markas mini TNI Polri. Tak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan di wilayah mana kejadian tersebut. Bahkan Pamne Kogoya, Komandan Operasi Lapangan KKB, juga tak menyebutkan siapa saja yang jadi korban dalam peristiwa kelam itu. Ia hanya menuturkan bahwa ketika benda itu diinjak, barang itu langsung meledak dan anak buahnya langsung habis di tempat itu. Mereka semua habis saat benda itu diinjak meledak. Semua langsung habis, katanya. Hingga saat ini situasi di pedalaman Papua masih diwarnai oleh serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Serangan tersebut tak diarahkan pada warga sipil yang merupakan orang asli Papua. Yang disasar adalah aparat TNI Polri yang dianggap sebagai musuh KKB. Bila sasaran serangan meleset, maka amarah KKB dilampiaskan kepada warga sipil yang umumnya bukan orang asli Papua. Hal tersebut seiring dengan ancaman Panglima KKB di Nduga, Egyanus Kogoya, yang kemudian ditegaskan pula oleh juru bicara OPM, Sebi Sambo. Dalam pernyataan resmi TPNPB OPM, Sebi Sambo meminta warga sipil untuk segera meninggalkan Papua. Bahkan ia juga melarang orang yang datang ke wilayah Papua, sebab Papua merupakan daerah perang. Bagi yang tak mengindahkan larangan, tandas Sebi Sambo, maka TPNPB tak akan bertanggung jawab. Sebab yang ditembak KKB adalah orang-orang yang menjadi musuh KKB, yakni TNI Polri. Bila ada warga sipil yang tertembak, katanya maka orang tersebut adalah kaki tangan TNI Polri. Papua itu daerah perang, sehingga kami menghimbau warga sipil untuk segera tinggalkan Papua, tandas Sebi Sambo. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.